Kamu kayak kaca. Oke, tes tes tes. Suara saya terdengar kan? Terdengar. Jelas, Oke, Kak. aman gitu. Kalau gitu, alhamdulillah. Em, untuk yang biokimia, mungkin ini adalah pertemuan pertama lah ya. Oke, jadi sebelum mulai mungkin izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Heri Setiawan dari sebagai mahasiswa UT juga, dari prodi Pendidikan Kimia. Dan sekarang menempuh semester 5 ya, berarti ya udah jalan masuk semester 5. Dan untuk biokimia sendiri, sebenarnya juga saya baru belajar, karena ini kalau nggak salah di biokimia untuk di prodi pendidikan kimia pun juga belajar. Cuman saya lupa ada di apa sih namanya, ada di semester berapa deh, saya lupa gitu. Intinya kayak 2 semester kemarin, biokimia itu jujur matkul yang uasnya cukup mengesalkan, apalagi kalau udah soal-soalnya teoritis banget. Dan tahu sendiri ya, kalau misalnya soal uas di UT itu, apalagi kalau udah PG teoritis, itu udah kadang suka di luar prediksi BMKG ya. Oke, so di sini kita mulai aja kali ya dari apa namanya, yang akan kita bahas adalah modul pertama, yaitu adalah terkait dengan pengantar biokimia. Oke, udah terlihat jelas belum apa yang saya share screen? Belum, Kak. Oh belum. Bentar, bentar. Masih nggak kelihatan jelas juga kah? Atau belum? Ini Oh, baru keluar? ngeblur, Kak. Oh, Ngeblur. ngeblur. Waduh, apa aja dengan saya kali ya? Tapi so far so good sih di sini, saya cek. Bentar, 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 coba. Bentar, bentar. Coba. Udah aman belum? Di sini aman kok OBS-nya. Masih ngeblur juga? Enggak, Kak. Udah enggak? Udah, oke, udah. Oke, jadi sebenarnya untuk matkul biokimia ini sebenarnya ya mungkin sebenarnya untuk di awal, karena di sini kan ada 9 modul ya. Kalau nggak salah ingat ya, ada 9 modul yang dimana ada pertama, modul pertama itu terkait dengan pengantar biokimia ya, kayak misalnya biokimia itu apa, terus habis itu ada nggak fungsinya seperti apa, terus bahas terkait dengan sel. Kemudian ada asam amino peptida untuk modul kedua, dan untuk modul ketiganya enzim, empatnya bioenergetika, dan limanya karbohidrat, 6 lipid, kemudian 7 protein, dan 8 transformasi informasi genetika, dan 9 adalah fotosintesis. Yang sebenarnya ini, em, kalau seingat saya ya, ini adalah matkul yang kalau mungkin di sini, kalau boleh tahu, waktu sekolah lulusan apa semua? Pada SMA semua apa gimana? IPA, SMA IPA. SMA IPA. Yang lain? Yang lain sama semua kah? SMA IPA juga? Sama, Kak. Sama. Oke. Jadi sebenarnya, untuk ini tuh nge-review materi, kalau misalnya nggak tahu ya. Kalau di biologinya sih mungkin ngebahas sedikit ya. Ngebahas sedikit terkait dengan apa namanya? Kayak karbohidrat. Biasanya tuh praktek uji karbohidrat, uji protein, uji lemak itu biasanya di biologi. Tapi kalau di kimianya, itu materinya terkait dengan yang namanya, lebih ke struktur kimianya gitu. Itu seingat saya. Cuman kalau misalnya emang di apa namanya, kalau mungkin kayak Kursus atau KTSP harusnya sih ini dapat ya. Cuman saya nggak tahu.
Saya juga udah lama nggak ini. Oke, so untuk wait dulu, ya. Oke, jadi pengantar dan fungsi biokimia sebenarnya ini full teoritis, jadi mungkin akan sedikit membosankan karena mungkin lebih ke cerita-cerita aja. Oke, jadi biokimia ya seperti dari namanya sendiri ada sama kimia. Jadi ada campuran antara biologi sama kimia. Yang biasanya ya ini, makanya di sini di modul kedua itu adalah asam amino dan peptida, yang dimana nanti ini ada strukturnya secara kimiawi, ada apa namanya, struktur senyawanya. Terus kemudian untuk enzim pun, nah kalau enzim di sini bukan ke bahas struktur kimia terkait dengan sistem kerjanya ini. Terus bioenergetika ini terkait dengan transformasi energi. Ya kalau misalnya ini ada katabolisme, anabolisme, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada karbohidrat. Nah karbohidrat ini di sini ada double sih sebenarnya. Ada metabolismenya yang kalau mungkin seingat saya tuh dulu kalau ini belajarnya di biologinya, yang kayak ada apa namanya, siklus Krebs, siklus Kelvin dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ini baru di bagian kimianya lebih spesifik. Karena karbohidrat kan banyak tusuknya. Lipida pun juga sama. Nah, metabolisme lemak juga ini cuman kalau lemak saya lupa deh. Waktu sekolah belajar apa enggak ya? Terus habis itu untuk yang modul 7 protein ini yang di kegiatan belajar pertama terkait dengan kimianya, ini terkait dengan biologinya, sama ini juga asam nukleat, biosintesis protein ini di biologinya, dan untuk fotosintesis ini lebih di biologi ya, karena di sehingga saya kimia tuh nggak pernah di SMA nggak pernah belajar fotosintesis. Yang mungkin yang dipelajarin tuh ya cuman sekedar reaksi fotosintesisnya itu apa, sumbernya apa, hasilnya apa. Oke, jadi di sini lebih ke ini, di sini dikasih tahu ya bahwasanya ada ruang lingkup kajian biokimia tuh mix antara ada struktur dan fungsi biomolekul. Nah, yang ini nih kalau biomolekul nih baru yang dibahas di kimianya, strukturnya seperti apa, fungsinya seperti apa. Baru yang metabolisme sama bioenergetikanya ini di biologinya, dan aliran informasi genetiknya ini juga di biologi. Nah, makanya ini disebutnya biokimia. Nah, untuk pengantar biokimianya sendiri dimulai dari ciri zat hidup. Atau sebenarnya ini mungkin dulu udah pernah belajar waktu SMP sama SMA, yang dimana terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang kayak misalnya ada apa namanya, tumbuh dan berkembang, terus beradaptasi, terus menghasilkan zat sisa. Nah, itu serupa sebenarnya. Cuman mungkin bahasanya mungkin lebih proper gitu lah ibarat kata ya. Kayak misalnya nih, pertama adalah ada hemostatis. Nah, hemostatis ini kan adalah terkait dengan kemampuan mengatur. Nah, jadi supaya biar di dalamnya itu lebih stabil ya. Kayak contohnya apa namanya, kita kepanasan, otomatis responnya apa? Keluar keringat. Untuk menyeimbangkan, jangan sampai di dalam menyeimbangkan apa? Biasanya menyeimbangkan suhu gitu ya. Nah, terus kemudian ada organisasi yang dimana ini lebih ke kayak uniseluler sama multiseluler. Kemudian metabolisme, ya ini yang kayak menghasilkan zat satu. Nah, ada yang metabolisme itu terbagi menjadi dua, ada anabolisme dan katabolisme, yang dimana anabolisme itu adalah uh, memecah gitu ya. Kalau misalnya katabolisme itu membentuk. Jadi membentuk senyawa apa itu, maka merombak kita perlu apa sama apa gitu ya. Oke. Sorry. Katabolisme ini merombak ya, merombak. Terus kalau anabolisme ini menjadi suatu komponen. Nah, untuk tumbuh, nih ya udah bahas tumbuh. Tumbuh itu terkait dengan ukuran gitu ya. Kayak misalnya ukuran badan itu tumbuh dan berkembang ya. Nah, terus adaptasi, kemudian ada responsif. Ya, ini sebenarnya ya sebelah saat ini peka terhadap rangsang mungkin ya lebih tepatnya ya. Kan kalau mungkin dulu belajarnya waktu sekolah kan bilangnya peka terhadap rangsang. Cuman ini lebih dispesifikan lagi, mungkin katanya dengan kata responsif alias tanggap atau peka terhadap rangsang.
kemudian mampu bereproduksi atau berkembang biak dengan tujuan adalah mempertahankan daripada keberlangsungan hidup daripada jenisnya itu sendiri. Oke, nah ini ciri-ciri makhluk hidup ya, ada 7. So far ini nggak jauh beda sebenarnya mungkin dari yang pernah kita pelajari di sekolah. Ada 7. Dan untuk biokimia dalam zat hidup, nah ini sebenarnya banyak nih ya, kayak misalnya biokimia ya berarti ada kimia di dalam biologi. Biologi itu kan ya kayak makhluk hidup dan lain sebagainya, yang dimana ada campur tangan secara kimiawi gitu ya. Kemudian kayak misalnya di sini nih ada contoh ya, misalnya kayak misalnya nih dari 30 hanya 30 dari 90 macam unsur yang ada merupakan unsur esensial bagi organisme. Jadi kayak misalnya enggak semua senyawa kimia itu ada di dalam tubuh, kayak misalnya mungkin harus perlu atau ada yang bisa diproduksi sendiri, ada yang harus sumber dari luar. Kemudian ada juga yang perlu dipakai, disimpan gitu ya, dan ada yang perlu dibuang. Makanya nanti ada sistem ekresi dan ada sistem sekresi kan. Nah, terus lanjut lagi nih, ada biomolekul ya. Ini mah lebih ke struktur senyawanya ya. Ini kalau di kimia ini terkait dengan bentuk geometri. Namanya biomolekul tuh berarti ya senyawa-senyawa kimia yang ada hubungan sama biologi, dan ini dibahas dalam bentuk molekular. Nah, kayak misalnya bentuknya nih, kan ada, kalau di kimia itu sendiri kan ada kurang lebih 6 ya kan, 6 atau 5 kalau nggak salah, 6 ya. Ada linier, terus kemudian ada trigonal datar, ada tetrahedral, ada bipiramida trigonal, ada oktahedral kan gitu ya. Nah tuh jadi ini ada ikatan C tunggal, ada ikatan C rangkap, ada apa sih namanya atom C kiral dan lain sebagainya, yang nanti mereka ini akan menghasilkan atau mempunyai sifat-sifatnya masing-masing. Tentu saja berbeda nih, misalnya dengan ikatan ini, kalau ikatan C-nya rangkap 2 dengan C tunggal itu punya punya sifat yang berbeda satu sama lain, yang dimana sifat dan fungsi yang beda itu kan berarti nanti kalau misalnya kita mau kegiatan A, ini kita butuhnya tuh A aja loh. Ataupun misalnya kita butuh kegiatan B, ya kita perlu senyawa B aja gitu. Nah, di mana biasanya ini kalau ini kan biasanya ini kan kayak waktu di kimia kan kimia dasar banget ya. Nah, baru lanjut lagi tuh ke bagian kimia organik yang paling biasanya lebih umum di dalam tubuh kita. Contohnya kayak misalnya senyawa organik itu kan biasanya pada umumnya mengandung atom C, atom H gitu ya, atom O, yang seperti kayak misalnya senyawa asam, asam karboksilat, terus ada alkohol ya kalau emang ada di dalam tubuh, terus kemudian ada gas-gas mungkin berupa gas metana gitu ya. Dan yang apalagi ketika kita bahas senyawa turunan, apalagi kan hidrokarbon kan ada alkana, alkena, alkuna, yang dimana untuk senyawa alkana sendiri itu kan ada satu atom H yang diganti. Dan nanti ada gugus fungsinya tuh, ada gugus fungsi alkohol, ada fungsi aldehid dan lain sebagainya sampai asam karboksilat. Dan nanti untuk lebih lanjutnya lagi kan ada tuh senyawa benzena dan lain sebagainya. Nah ini nih sebenarnya nih ya beberapa gugus fungsi senyawa karbon. Ada gugus karbonil nih, aldehid ya gugusnya CHO. Kemudian karbonilnya keton, karena aldehid sama keton ini sama-sama punya gugus karbonil sebenarnya, yaitu adalah CO sini. Bedanya kalau misalnya aldehid kan ada di sini temannya H. Kalau karbonil untuk yang keton itu CO aja. Nah, kemudian di sebelah kiri sama sebelah kanan ini adalah alkil. Nah, karboksil ini adalah RCOO. Di sini nanti lanjutannya bisa RCOOH atau RCOO-aksen. Yang dimana itu di karboksil itu berarti akan terbagi menjadi 2. Ada asam karboksilat, asam karboksilat, dan alkil karboksilat ataupun ester ya.
Kemudian ada gugus hidroksil nih, gugus alkohol. Kemudian ini nih, nah ini baru. Makanya sebenarnya di kimia tuh yang agak ribet sebenarnya di bagian kayak gini nih. Kalau udah bahas yang namanya struktur kimia, karena struktur kimia ini sendiri, uh, how to name-nya itu sangat spesifik. Kayak misalnya ibarat kata tuh kalau di biologi mungkin lebih ke misalnya kita mau memberi nama ilmiah gitu kepada sebuah organisme atau sebuah individu, yang dimana setiap individu itu kan punya taksonnya ya, taksonnya masing-masing dari kingdom sampai pun spesies. Belum lagi setiap bagian-bagian tubuh, kayak misalnya dari organ dan dari sistem organ dan sampai ke dalamnya itu kan punya namanya masing-masing, dan itu namanya nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Nah, oke, kemudian ini lebih ke itu ada sana ada biomolekul. Nah, ini beberapa biomolekul merupakan ukuran besar, tapi hati-hati ya. Makromolekul itu ya biasanya adalah sebuah polimer ya. Jadi ada molekul-molekul kecil yang disebut namanya monomer atau alias gugus paling sederhana. Kemudian digabung, barulah nanti akan membentuk sebuah polimer, ataupun lebih tepatnya ke makromolekul. Nah, di sini salah satunya kayak misalnya untuk polisakarida adalah sub daripada karbohidrat ya. Karbohidrat itu kan paling kompleksnya adalah polisakarida, dan paling sederhananya adalah monosakarida. Yang dimana sebelum ke monosakarida kan dipecah dulu tuh jadi disakarida. Yang kemudian ada protein. Nah, tapi di sini nih hati-hati, di sini lemak, lipid ya, lipid dia termasuk biomolekul, tapi dia nggak masuk ke makromolekul gitu. Karena kalau untuk lipid sendiri itu kan dia udah lebih ke bagian sub bawahnya itu kayak asam amino, asam ini. Nah, ini bukan masuk ke polimer. Yang masuk ke polimer atau yang lebih ke makromolekul itu adalah kayak protein yang monomernya adalah asam amino ya. Terus kemudian polisakarida yang monosakarida, tapi kalau lipid itu enggak masuk ke makromolekul ya. Jadi hati-hati nih. Kemarin waktu pas seingat saya tuh ini ada waktu keluar waktu UAS ditanya mana sih biomolekul mana yang dia termasuk makromolekul kecuali gitu. Jawabannya itu adalah lipid ya. Oke. Kemudian fungsi-fungsi biomolekul. Nah, ini nih. Ini lebih ke teoritis kayak waktu SMP, waktu sekolah, kayak misalnya protein itu fungsinya buat apa sih gitu ya. Kemudian asam nukleat fungsinya buat apa sih. Terus kemudian polisakarida atau mungkin lebih secara umumnya karbohidrat gunanya buat apa sih. Terus kemudian lemak gitu ya ataupun lipid itu gunanya buat apa sih gitu ya. Kayak protein biasanya ini lebih ke cenderung untuk pembangunan otot gitu ya. Perbaikan atau regenerasi sel. Yang kemudian untuk asam nukleatnya ini ya dari asam nukleat itu yang kayak DNA, RNA, yang dimana ini sebagai blueprint atau lebih tepatnya pengendalian genetika ya, kurang lebih seperti itu, yang dimana si berpengaruh atau berperan gitu terhadap pewarisan sifat-sifat gitu ya, sifat penurunan gitu ya. Kemudian polisakarida yang merupakan polimer dari monosakarida, yaitu diantaranya glukosa, fruktosa ini. Nah, contohnya ya jelas kayak kita memakan nasi itu faktor utamanya adalah karena itu butuh sumber energi. Nah, ya ada sumber energi. Ya sebenarnya ini protein itu juga bisa, cuman ya hasil sumber energi yang dihasilkan dari protein ini jauh lebih kecil daripada si polisakarida. Nah, begitu juga untuk lipid. Sebenarnya lipid ini juga bisa sebagai sumber energi, tapi sifatnya adalah cadangan ya. Karena sumber energi utamanya masih di karbohidrat ataupun polisakarida, mungkin lebih spesifiknya. Nah, ini lipid. Nah, tapi hati-hati ya, lipid sama lemak, lipid sama minyak itu beda gitu ya. Dulu. Ya, lipid sama minyak itu beda karena beda bentuk. Kalau minyak itu mungkin lebih ke zat cair, kalau lipid itu lebih ke zat padat.
kegumpalan gitu ya. Makanya di sini dibilang lipid merupakan biomolekul yang tidak dikelompokkan sebagai makromolekul, tapi walaupun demikian ini sebenarnya terkumpul dari gumpalan-gumpalan besar yang dimana biasanya ini lipid itu strukturnya ada asam lemak gitu ya, ada asam lemak gitu. Nah kemudian nah ini fungsinya adalah sebagai cadangan energi ya, terus kemudian sebagai membangun struktur sel dan lain sebagainya. Ini sebenarnya mungkin lebih ke teoritis, tinggal kalian aja yang kira-kira sistem ngapalinnya atau mungkin sistem belajarnya lebih enaknya gimana nih kalau untuk teoritis. Karena mungkin ada beberapa orang yang mungkin sistem belajarnya ya udah cuma tinggal ini protein intinya tuh ini. Nanti tinggal kembangin ataupun mungkin tinggal baca sumber-sumber lain yang lebih yang relevan, sehingga mungkin informasi terkait dengan protein ini nggak sekedar cuman terbatas dari buku UT ini aja gitu. Karena di UAS sendiri kan kita tahu bahwasannya ya emang materinya mah persis, materinya sama gitu. Cuman untuk tipe soalnya apa yang dikeluarin itu ya kadang suka melenceng daripada yang ada di sini. Mungkin lebih ke pengetahuan yang lebih luas lagi gitu. Nah, kemudian di sini kita dulu. Nah, oke. Jadi ini organisasi molekuler dalam sel ya. Jadi di dalam sel itu juga ada organisasi. Kalau misalnya untuk di secara umum kan kita tahu bahwasanya unit penyusun terkecil dalam sebuah makhluk hidup adalah sel. Kemudian sel-sel ini sendiri bersatu nih, membentuk sebuah jaringan. Kemudian dari beberapa jaringan membentuk sebuah organ. Dan kemudian dari beberapa organ yang fungsinya beda, mereka membentuk sebuah sistem organ, dan di mana sistem organ yang berbeda itu saling bekerja sama satu sama lain dan muncullah dan bergabung dalam sebuah organisme atau individu. Yang sebenarnya ini kalau dilanjutin lagi kayak individu nanti ada yang namanya komunitas, populasi sampai biosfer ya. Nah, untuk ini ya. Di sini yang gambar 1.4 ini yang terkait dengan bahasa DNA gitu ya, yang ATSG, adenin, timin, sitosin, guanin gitu ya. Terus kemudian ini baru nih ada unit monomer. Jadi ini sebenarnya ada monomernya, yaitu namanya adalah nukleotida untuk DNA. Nah, dari DNA ini kemudian digabung lagi nih menjadi kromosom. Nah, kromosom ini ada di bagian inti sel. Kemudian membran plasma atau lebih mungkin di bagian membran sel, di bagian sini ya. Yang dimana membran plasma ini terdiri dari unit yang lebih kecil, yaitu adalah protein. Kemudian di protein ini sendiri itu ada sub lebih kecil lagi, yaitu monomernya alias asam amino. Kemudian untuk dinding sel itu adalah subunit lebih kecilnya adalah selulosa, yang dimana selulosa ini terdiri dari rantaian unit monomer, yaitu adalah glukosa. Dan untuk selanjutnya terkait dengan transformasi energi. Nah, ini di sini Nah, ini transformasi energi sebenarnya lebih ke kayak misalnya kita tahu bahwasanya kan dalam energi itu kan hukum kekekalan energi ya. Energi itu tidak bisa dibuat atau tidak bisa hilang. Yang dimana sebenarnya kalau emang pun hilang itu sebenarnya bukan hilang, tapi kitanya aja mungkin nggak tahu dia berubah jadi apa. Mungkin nanti ternyata ketika kita hasilnya nih apa, dan kemudian itu nanti bisa berkontribusi atau bisa berguna untuk individu atau organisme lain. Yang dimana ketika kita bahas transformasi energi ya, pasti jelasnya bahwasanya ini ada terkait dengan yang namanya termokimia ya, atau termodinamika, yang dimana ada sistem dan lingkungan. Nah, dimana ada sistem dan lingkungan, yang dimana nanti akan ada yang namanya reaksi secara eksotermis dan ada endotermis, yang dimana nanti ini berubah dari mungkin kayak misalnya nih transformasi energi untuk dari kita sendiri yang paling gampang adalah ya kayak kita
memakan gitu ya. Intinya nih dari cahaya matahari, dan ternyata tumbuhan hijau ini melakukan fotosintesis, yang dimana fotosintesis ini memerlukan CO2, ini CO2 ya, bukan C2O, dan air H2O. Dengan bantuan sinar matahari, maka dia akan memproduksi yaitu adalah yang namanya C6H12O6 alias glukosa, ditambah dengan O2 dan molekul-molekul lain sebenarnya, kayak ada ATP-nya dan ada energi gitu kan ya. Nah, kemudian oksigennya ini dipakai oleh makhluk hidup yang lain untuk melakukan respirasi. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya respirasi itu kebalikannya daripada reaksi fotosintesis, ya kan? Kita butuh oksigen untuk memasak atau untuk membakar, ya. Oksigennya dipakai buat membakar seperti glukosa ataupun molekul-molekul lain yang bisa dirubah menjadi sebuah energi, yang kemudian nanti hasil sampingannya adalah ada H2O dan CO2 dan segitu seterusnya. Jadi akan mengalami siklus, yang dimana sebenarnya ini selain transformasi energi atau terkait dengan siklus energi ya sebenarnya banyak lagi. Ada siklus nitrogen, ada siklus air dan lain sebagainya. Tuh. Dan ini mungkin lebih ke ini ya, hukum pertama di termodinamika bla 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 bla. Nah, ini terkait dengan pengertian sel fotosintetik, terus habis itu sel non fotosintetik itu apa gitu ya. Nah, jadi terus habis itu ada yang kayak ini ya, ada reaksi redoks ya kan. Ada reaksi reduksi oksidasi, kemudian ada reaksi apapun itu yang ada di dalam tubuh kita ataupun ya tubuh makhluk hidup yang lain seperti itu. Oke, untuk KB1 ada yang mau ditanyain nggak? Gitu dulu. Oke, ini SMK. SMK-nya itu dulu. Iya sih, kalau emang SMK ini mungkin kalau Silakan teman-teman bertanya. mungkin kalau emang misalnya mungkin buku ini susah tuh mungkin bisa review dulu materi-materi di SMA mungkin ya lebih enaknya ya, karena kayak misalnya ada beberapa materi yang mungkin yang di SMA itu malah justru jauh lebih lengkap, seingat saya tuh. Karena kadang saya jawab soal diskusi nih, terutama diskusi atau tugas itu biasanya rata-rata malah bukan dari buku UT gitu. Biasanya kayak lebih pakai buku waktu saya dulu sekolah ataupun mungkin dari sumber-sumber lain yang relevan. Oke, ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Mungkin ini teori sih ya. Untuk biokimia itu benar-benar full teori sebenarnya, dan nanti akan berasa banget itu nanti kalau udah bahas terkait dengan terutama udah masuk asam amino. Asam amino sendiri itu kan ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial, dan itu nanti asam amino esensial dan non esensial itu sendiri terbagi jadi ada beberapa asam amino. Misalnya ini dengan struktur kimia seperti ini. Nah, itu kadang suka keluar, itu yang bikin ribet sebenarnya sih. Mungkin kalau misalnya pengetahuan umum mungkin nggak terlalu susah sih sebenarnya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Kita diskusi aja. Jujur ini kan karena matkul teoritis banget nih. Ya, ini matkul teoritis banget. Mungkin kita diskusi-diskusi aja gitu. Karena kalau misalnya dilihat ini lebih ke emang teori-teori yang gimana gitu. Apa lanjut aja langsung ke KB2? Mas. Apa? Halo. Halo. Ada yang mau ditanya tak? So far so good. Silakan teman-teman bertanya. Mas Topan mau bertanya nggak? Nih yang tadi minta
Minta jam berapa? Minta jam 20.30. Kalau yang 20.30 yang ngajar Mas Topan. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Lah, kan kita sebenarnya biokimia nih saling diskusi aja sebenarnya karena ini kan teoritis nih. Sebenarnya justru pelajaran-pelajaran teoritis gini tuh sebenarnya kalau emang kalian bisa saling diskusi kayak misalnya mungkin ngambil dari sumber lain. Oh, ini dari sumber lain tuh bunyinya begini nih. Nah, kira-kira gimana ya gitu. Diskusin aja nggak apa-apa gitu. Mas Karena Heri ada referensi lain dari mata kuliah biokimia nggak? Maksudnya yang untuk referensi biokimia ya selain dari BMP, ya selain BMPUT. nggak ada sih, cuman palingan kalau ada juga rata-rata versi bahasa Inggris. Nggak apa-apa, Susah, Kak. susah nyari yang versi bahasa Indonesia soalnya. Nanti coba Nggak deh. apa-apa. Coba Kan nanti saya tanya ke temen saya dulu. Itu dia di univ lain dia emang lebih suka banget tuh sama biokimia. Nanti coba saya tanyain ada e-booknya nggak. Nah, nanti kalau emang dia punya oke. e-booknya nanti saya share aja di grup. Kayak gimana nih? Ada yang mau ditanya? Silakan bertanya, teman-teman. Nah, ada yang mau ditanya dulu nggak untuk KB1 sendiri? Atau mungkin mau langsung aja ke KB2? Kata Mas Topan masih mencoba meresapi. Meresapi apa? Meresapi hidup. Merasa hidup yang dimana orang lah ada dosennya belajar diajarin, ini udah belajar sendiri, yang bikin soal siapa gitu kan. Oke, mungkin langsung lanjut aja kali ya. Ke Oke, lanjut aja, Kak. ke KB2 yang dimana ini ada komposisi dan fraksinasi sel. Nah, ini kalau SMP-nya masih masuk dapat Kurtilas atau KTSP, kalau emang masih ada catatannya pakai aja nggak apa-apa. Ataupun mungkin SMA, yang dimana komposisinya itu yang kayak ini loh. Kan kalau sel prokariot otomatis kan nggak ada karena yang kalau misalnya sel prokariot itu kan sel tunggal gitu ya. Yang dimana biasanya itu tidak memiliki inti. Kayak contohnya kayak misalnya sel pada bakteri. Nah itu kan ya nggak spesifik banget. Beda sama sel-sel yang kayak contohnya di dalam tubuh kita sendiri. Itu adalah sel tingkat tinggi yang punya inti sel. Yang dimana nyebutnya ini adalah sel eukariot atau eukariota. Dan dimana bagian internalnya of course karena namanya tidak memiliki inti, sel prokaryotak itu tidak spesifik atau tidak serumit terkait dengan eukariotik. Nah, ini selnya yang kalau misalnya waktu dulu zaman sekolah belajar itu ada yang namanya ada sel hewan, ada sel tumbuhan. Yang dimana sel hewan itu bentuknya bulat, kemudian kalau sel tumbuhan itu bentuknya kaku seperti ini. Ya, ini benar-benar masih mirip banget dengan materi anak sekolah sebenarnya. Jadi kayak misalnya di dalamnya ini untuk sel ini ya, eukariotik ya, ada inti sel alias nukleus, ada anak inti sel nukleolus, kemudian ada aparatus Golgi atau badan Golgi, kemudian ada sentriol, ada RE kasar atau alias retikulum endoplasma kasar, ada RE halus, kemudian ada membran plasma atau membran sel, kemudian ada sitoplasma alias cairan-cairan yang di dalam sel, ada ribosom, kemudian ada mitokondria, ada lisosom, ada vesikula. Ya ini bagian-bagian kecilnya nih ya yang sebenarnya mempunyai fungsi-fungsinya masing-masing. Contohnya yang mungkin yang paling gampang ya jelas inti sel sama anak inti sel sebagai pengatur daripada si kegiatan sel itu sendiri. Kemudian mitokondria sebagai sintesis daripada energi.
Kemudian ribosom untuk sintesis protein. Nah, sebenarnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada vakuola ya kan? Ada vakuola yang biasanya di di tumbuhan itu termasuk cukup gede karena emang sebagai tempat cadangan makanan. Yang dimana ini nanti mempunyai fungsinya masing-masing ya. Oke. Kemudian lanjut lagi ke komposisi sel ya. Ini sebenarnya ya ini terkait dengan mungkin lebih ke ini. Ada hidrofobik, ada hidrofilik. Hidrofobik, fobia berarti takut air gitu ya. Yang biasanya ini gugusnya non polar, sedangkan kalau hidrofili itu lebih ke suka ke air yang biasanya ini di bagian kepala dan ini terdiri dari gugus polar. Kemudian ada fosfolipid, ada glikolipid gitu ya. Yang biasanya ini lebih ke penyusun terkait dengan yang namanya ada di bagian membran sel. Ini dulu saya lupa deh, di waktu dulu saya SMA tuh belajar terkait dengan membran sel itu kan ada yang bentuknya seperti ini bentuknya kalau ditarik. Bentar. Mungkin kita buka deh membran sel. Nah ini nih yang kayak gini nih, kan ada terkait dengan lipid ya, ada Nah, ini ada glikolipid tuh, ada karbohidrat dengan lipid. Jadi di sini ada lipidnya dan di sini ada rantai ada karbohidratnya, terus ada glikoprotein berarti ada yang karbohidrat yang nyambung sama protein, yang dimana di sini nih nanti ada yang namanya bagian yang suka air sama yang nggak suka air gitu. Nah, ini nih kurang lebih seperti ini nih. Nah, ada protein integral dan lain sebagainya ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk si membran sel itu sendiri. Wait dulu. Oke. Itu saya nggak salah. Oke, jadi sebenarnya ini terkait dengan ya yang balik lagi ke sini. Komposisi sel itu secara umum apa sih? Ya ada membran selnya, ada penutupnya, yang dimana penutupnya ini kalau di sel tumbuhan ada namanya dinding sel. Kemudian selain ada penutupnya, di dalamnya ini selain ada organel-organel itu ada juga sitoplasma, yaitu adalah terkait dengan cairan-cairan sel. Nah, kemudian baru ada inti sel dan anak inti sel. Ini sebenarnya secara overall begitu. Cuman di sini dispesifikkan bahwasanya membran sel ini merupakan ini. Nah, ternyata membran sel ini terdiri dari lapisan lipid yang dimana pada umumnya terdiri dari kelompok fosfolipid, artinya berarti terdiri dari fosfor dan lipid, dan protein yang bersifat semi permeable, yang alias berarti bisa terjadi pertukaran gitu. Nah, makanya kenapa di sini ada bulat-bulat kecil ini, sebenarnya ini adalah lagi transportasi baik dari luar mau masuk ke dalam ataupun dari dalam ini mau masuk ke mau keluar daripada mau berjalan keluar daripada si sel itu sendiri. Nah, oke. So ini tuh ada cairan sel yang terbungkus membran merupakan sebagian besar merupakan cairan sitosol, cairan ya. Kemudian sitosol ini larutan kental yang terdiri sebenarnya banyak, ada mRNA. Ini terkait messenger, ada dari RNA yang messenger, terus kemudian tRNA yang terkait dengan transfernya, karena ya ini terkait dengan proses-proses daripada si RNA itu sendiri ya. Ada mRNA, ada tRNA dan lain sebagainya. Nah, ini baru fungsi. Nah, ini fungsi secara spesifik gitu ya. Secara spesifik baru tuh membran sel gunanya apa. Terus abis itu ini nih. Terus abis itu dinding sel itu gunanya apa? Terus abis itu juga inti sel itu gunanya apa gitu ya. Jadi yang inti sel ya sebagai tempat dibuatnya RNA dan DNA, yang dimana juga inti sel itu mengontrol bentuk dan karakter dari sel itu sendiri. Nah, DNA di sini ya sifatnya ada sendiri dan RNA itu ada sendiri gitu ya. Kemudian sitoplasma terkait dengan yang namanya material-material yang berada antara membran dan inti sel yang di bagian dalamnya itu ya. Yang bagian ada cairan dan lain sebagainya.
Dan kemudian mitokondria nih sebagai tempat menghasilkan energi yang kayak misalnya ada pengubahan NADH menjadi NAD yang dimana nanti akan menghasilkan ATP. Ya, yang ini biasanya tuh ada yang namanya nanti ada reaksi glikolisis dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk apa namanya mitokondria ya, sama di dalamnya itu ada matriks. Makanya mungkin kalau misalnya pernah lihat yang gambarnya gambar manual versi tangan tuh supaya beda mitokondria sama kloroplas itu beda, bentuknya mirip soalnya. Bentuknya lonjong gitu. Cuman kalau mitokondria itu bentuknya begini, ngeliur. Nah, kalau kloroplas itu kan bulat-bulat, di dalamnya tuh ada bulat-bulat lagi yang saling bertumpuk. Nah, kemudian nih ribosom, tempat berlangsungnya atau terjadi, ini lebih tepatnya gampangnya adalah sintesis protein. Nah, jadi pembuatan protein itu dibuat di ribosom, ya. Oke. Kemudian ada retikulum endoplasma yang dimana ini terkait dengan yang bagian mungkin ini saya bikin ini aja terkait dengan sel, organel sel deh. Kalau mana ya enaknya? Oh, ini aja. Wait, ntar dulu. Open image in new tab. Nah, kayak misalnya nih retikulum endoplasma. Nah, ini kan nanti akan ada yang namanya ada aparatus Golgi ya, kayak itu loh. Bentar. Di sini ada semua enggak? Oh, ada sebagian enggak. Yang pakai yang ini deh. Nah, mungkin ini aja ya secara umum. Nah, ada dinding sel ya kan. Nah, ini nanti si bagian daripada si aparatus Golgi atau badan Golgi sama ini kan sebenarnya badan Golgi itu putusan daripada kurang lebih tuh putusan daripada RE tuh. Karena bentuknya kan mirip tuh ya. Nah, yang dimana nanti dia akan membentuk sebuah folikel yang dimana tuh nanti ujungnya tuh nanti bakal ada yang namanya nih transportasi gitu sebagai pengemas ya. Nah, kalau retikulum endoplasmanya sendiri itu terkait dengan yang namanya sintesis dan transportasi protein. Makanya di RE sendiri ada RE kasar sama RE halus. Kalau RE kasar itu ada ribosom tuh yang ada protein. Ya, kalau yang halus itu nggak ada proteinnya gitu. Yang dimana di yang RE kasar itu ada RE kasar ini berhubungan dengan inti sel oleh mRNA yang berpesan sebagai cetakan pada sintesis protein. Intinya ya ini buat messengernya atau alias si proses mRNA-nya itu sendiri. Nah, kalau tadi aparatus Golgi itu yang tadi yang pecahan daripada si retikulum endoplasma sendiri yang bentuknya mirip yang digunakan untuk sebagai sarana pengemas dan media transportasi. Jadi tuh nanti dia bentuknya tuh ada bulatan kecil, nanti dia jalan keluar sini. Nah, itu nanti kan itu namanya sudah proses pengemasan alias packaging dan transportasi itu sendiri. Nah, kalau lisosom ini adalah bagian daripada badan Golgi yang tadi yang bulat-bulat itu. Nah, kalau misalnya si aparatus Golgi itu sebagai pengemas, maka si pas udah dilepas itu ada yang namanya bulat-bulat, nah alias folikel, yang dimana ini adalah salah satunya dilepaskan, salah satunya adalah lisosom, yang dimana isi lisosom ini adalah enzim-enzim ya. Terus kemudian ada vakuola, ini sebagai kalau biasanya ini tempat cadangan makanan ya kalau di tumbuhan, atau tempat penampung material yang sudah tidak terpakai. Kemudian plastida. Nah, plastida ini kalau di tumbuhan adanya adalah kloroplas. Nah, gitu ya. Kloroplas yang sebenarnya plastida itu ya macam, nggak cuman kloroplas doang sebenarnya gitu. Yang dimana ada leukoplast atau amiloplas yang fungsinya menyimpan karbohidrat. Terus yang kloroplas ini terkait dengan yang namanya berperan pada proses fotosintesis ya. Yang dimana ini mungkin lebih kita kenal dengan zat hijau daun, yang dimana bentuknya itu bentuk kloroplas. Nah, bentuk kloroplas itu yang gini. Makanya sebenarnya ini kalau kita lihat tadi kita bandingkan dengan yang namanya mitokondria mungkin ya.
Oke, betul. Mitokondria mirip sebenarnya bentuknya. Ya, kalau kita compare 11 12 tuh mirip sebenarnya, agak lonjong begitu. Cuman bedanya adalah di dalam mitokondria ini isinya matriks. Matriks sel. Kalau ini lebih tepatnya tuh di dalam ininya itu ada yang tumpuk-tumpuknya, ada yang namanya tuh ada grana, ada grana yang dimana ini apa namanya, kalau udah digabung namanya tilakoid dan lain sebagainya gitu. Oke, itu untuk ini. Nah, jadi mungkin kalau misalnya mungkin catatan sekolahnya masih ada dan gurunya mungkin pernah menyampaikan terkait dengan informasi apa namanya, atau mungkin punya buku, masih punya buku sekolah, ataupun mungkin bisa search ebook anak sekolah sih harusnya yang terkait dengan yang namanya apa namanya, fungsi-fungsi daripada organel sel itu sendiri, dari membran sel, dinding sel, dan sampai terkait dengan sebenarnya banyak, ada badan Golgi sampai plasida, kloroplas itu seperti apa. Itu boleh aja, nggak apa-apa. Justru seingat saya tuh buku sekolah tuh harusnya lebih spesifik, karena ketika bahas plasida tuh lebih lebih luas lagi dibandingkan sama yang ada di sini. Nah, udah itu untuk kegiatan belajar 2. Jadi kegiatan belajar 2 itu bahasnya adalah lebih ke di bagian selnya, komposisinya apa. Terus ada nggak ketika kita bahas komposisi sel secara umum, nah ternyata di dalamnya ini ada organel-organel sel, yang dimana dimulai daripada ada yang namanya di luarnya diselimuti oleh membran sel, kemudian di luarnya lagi kalau sel tumbuhan terutama ya, ada dinding sel, terus kemudian dalamnya tuh ada anak inti sel dan anak inti sel, kemudian sitoplasma dan lain sebagainya. Yang biasanya ini kalau biokimia waktu pas seingat saya tuh kayak diskusi atau diskusi tuton gitu, malah disuruh nyebutin nih, disuruh ngerjain kira-kira bikin membran apa namanya, sel-sel ini ada bagiannya apa aja, fungsinya apa aja gitu. Oke. Harus detail nggak, Kak, Ya, jawabnya? Kenapa? Jawabnya harus detail nggak itu? Wah, Di itu tugas apa di tuton? di tuton itu gini nih. Makanya saya jujur ya, sebenarnya kayak mungkin di sini ada nggak yang semester ini yang 2024 ganjil dapat THE, atau mungkin sebelumnya pernah dapat THE? Mas Topan kemarin THE apa? Kimia organik ya? Lah, enak banget Jir, kok gimana Ini gue kemarin dapat THE. THE. Sedih. Ya, kimia organik. Lah, enak banget kimia organik dapatnya THE. Enggak, soalnya saya kimia organik, bahkan kimia organik 1 ya kan. Astaga. Mungkin kan karena emang kodenya beda, cuman ya itu kan materinya of course kurang lebih kan sama kan, kayak misalnya apa namanya, saya kayak kimia organik itu yang model kayak alkana, hidrokarbon gitu ya, turunan alkana, terus habis itu benzena juga. Itu dapatnya UTM semua tuh, saya dapatnya UTM sama UU. Nah, itu kan, nah terus gini, pas dapat THE gimana? Dapat dapat A atau mungkin di bawahnya? Alhamdulillah dapet A ya Mas Topan. Nah, soalnya gini. Nah, soalnya kan ketika kita jawab kan kita juga nggak tahu nih ya siapa yang nilai, orangnya seperti apa, apakah sistemnya mereka tuh, apakah jawab sedetail mungkin atau gimana. Karena kan kadang ada yang sistemnya gini nih. Soalnya saya pernah ketemu 2 tutor sekaligus dalam 1 semester, sama-sama matkul teoritis. Yang satu jawabnya nggak boleh rinci, maksudnya jawabnya tuh nggak perlu dijelasin, langsung jawab aja. Jadi cukup jawabnya ya kayak misalnya nih ditanya apa, ya udah jawabnya apa tanpa perlu ngasih tanpa kayak ada argumen-argumen terlebih dahulu. Padahal kan sebenarnya kan normalnya kan begitu ya, ada penjelasan-penjelasan terlebih dahulu.
Nah, tapi ada yang nggak Gitu ada. suka gitu. Tapi ada yang nggak suka gitu. Mm-mm. Nah, kalau yang suka ya mungkin akan lebih spesifik, lebih bagus ya spesifiknya ya harusnya dijelasin dulu nih. Misalnya kayak contohnya fungsinya apa, sebelumnya pasti otomatis ada bahas dulu dong terkait dengan organel sel ada apa aja sih gitu ya. Terus kayak mungkin menyinggung Mm-mm. sedikit terkait dengan kayak ada dua jenis sel, ada prokaryotik sama eukaryotik gitu kan. Baru ke subnya tuh ada vakuola, kloroplas, dinding sel, apa namanya anak inti sel, aparatus Golgi, kemudian retikulum endoplasma, lisosom gitu kan, sentriol dan lain sebagainya. Baru tuh bla 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 barulah dikasih sumber. Soalnya jujur saya waktu pas matkul semester pertama kan dapat medpen tuh ya, metode penelitian di semester Mm-mm. 1. Itu kan matkulnya THE kan. Padahal saya pede tuh dapat A tuh. Lo dapatnya B. Kesel gitu loh. Makanya semenjak itu jujur sih, matkul yang emang secara teoritis jawabannya ambigu mendingan udah deh PG aja deh, mendingan dibandingin sama apa namanya esai gitu loh, esai yang open book, karena nggak tahu yang nilai seperti apa gitu. Malah lebih parahnya lagi adalah di metode penelitian sendiri kayak tugasnya sendiri alias diskusinya sendiri itu lebih ke aplikasi gitu loh. Kita bikin sendiri, tiba-tiba di UAS ditanyanya malah nanyain punya orang, atau ini kira-kira analisisnya seperti apa lagi. Itu kan cara analisis orang beda-beda, kalau nggak sesuai ya otomatis nilainya nggak bakal sama, nggak bakal maksimum gitu. Jadi kalau misalnya ditanya di diskusi atau tugas tutornya sih ya nanti coba saya share. Seingat saya tuh saya masih ada nyimpen file tugasnya deh, nanti saya share aja, nggak apa-apa. Boleh Kak, boleh di-share aja. Tapi ingat nanti kalau emang mau jawab, kalau emang mungkin soalnya sama atau mungkin ini jangan 100% sama ya, walaupun emang tutornya pun juga ada yang nggak peduli gitu. Iya Kak, enggak. Bahkan ada yang tutornya tuh bahkan ya mau jawab dari AI juga atau ChatGPT juga ada yang nggak komplain sama sekali. Tapi kalau pas lagi ketemu tutor yang Iya, itu hati-hati. Makanya mungkin ya emang kalau saya biasanya juga pakai ChatGPT itu biasanya cuma buat cari referensi gitu loh. Kayak nyari ide buat jawabnya gimana, atau mungkin ini jawabnya apa sih gitu loh. Bukan benar-benar diserahkan ke AI. Karena kalau kayak gitu ya sama aja kita punya kemampuan, kita punya dikasih otak segala macam, nggak dipakai untuk benar-benar mikir gitu. Siap. Oke, so far di sini ada yang mau ditanya dulu nggak terkait dengan modul 1? Silakan teman-teman bertanya. Izin Kak, Iya. tes formatif 1 udah dibahas belum ya Kak? Apa nih? Belum ya? Atau tadi? Oh ini tes formatif 1 emang nggak saya bahas Nggak sih kan. dibahas? Iya, karena Oh, nanti oke. coba dikerjain sendiri. Coba cek Oke. soalnya biasanya rata-rata tes formatif di sini itu jawabannya biasanya ada di atas ini sih biasanya tuh. Nah, Tapi kadang iya di kadang kunci jawaban gitu ya? Iya, kadang kunci jawabannya beda. Iya. Nah, masalahnya adalah di sini kunci jawabannya cuman hurufnya begini. Oh, ini mending dikasih ada hurufnya. Kadang tuh ada yang cuman huruf doang kan. Kalau yang huruf doang itu yang diragukan tuh, Iya, kadang nggak sesuai. Iya, kadang di sini jawabannya C, tapi di sini penjelasannya tuh ternyata B. jawaban B atau jawaban yang lain Iya. gitu. Jadi Betul, saling betul. diskusi aja nanti pas buat ngerjain tes formatif gitu. Di Karena grup aja iya, bisa kok, nggak apa-apa di grup. Iya, nggak apa-apa. Karena jujur nih, matkul yang teoritis sebenarnya ya gimana ya? Mungkin lebih ke diskusi aja nggak sih gitu daripada kayak misalnya, karena ya jatuhnya tuh ya sama aja kayak apa namanya
eh di sekolah gitu, kayak misalnya nih nyampeinnya ini lebih ke kayak apa sih namanya, storytelling gitu loh, karena ya materinya ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau udah dihadapkan ujian tuh kayak lupa semua gitu loh, Kak. Iya sih, apa, iya ada. Kalau buat saya sih, kalau saya salah satu tipe orang yang rada nggak peduli sih sama soal ujian gitu. Ntar Jadi yang terngiang suara Mas Heri doang nih. loh iya. Nah terus ini BTW, ya kenapa tuh? kalau misalkan kita bahas soal ujian gimana, Kak? Loh emang punya gitu? Emang Kalau ada yang punya nggak? ya gak tahu orang. Kalau ada nggak apa-apa Iya. dibahas aja. Iya Kalau Kak nggak Heri ada, mungkin punya, Kak. kenapa? Kak Heri ada nggak? Nggak ada. Orang Nggak ada ya? saya nggak pernah nyari soal kayak gitu. Oh, maksudnya dapat matkul ini nggak, Kak? Nggak ya? Ada waktu pas Ada. semester 3 kalau nggak salah. Nah, boleh tuh, Kak, dibahas. Lah, orang soalnya apa aja lupa, nggak tahu. Orang itu juga soalnya Oh UTM iya, kalau nggak salah. iya, Tim. Oh, sama berarti. Iya, UTM dapatnya tuh. Jadi ya, jujur pas lagi ulangan itu sebenarnya ya materinya mah sesuai nih. Bahasnya ini. Tapi itu kadang kayak bisa jadi kayak contohnya nih penggunaan lipid yang sebenarnya di sini mungkin dibahasnya itu cuman AB, tiba-tiba tuh ditanyanya dari sumber lain gitu loh. Itu sih yang bikin ribet sebenarnya kalau apa namanya UAS tuh. Karena ya makanya aku tadi ya, nanya bagi sumber lain apa yang ya, Kak Heri pakai gitu biar juga kita pelajari. Oh, padahal gitu. saya sendiri aja kalau ngerjain soal UAS teoritis gini itu saya gaca. Serius Tapi kenapa? waktu pas ujian ini, Kak, Mas Heri dapat nilai apa? Biokimia. Terdulu A ya? bentar. Enggak tahu ya? Dewi, terdulu bentar. Saya buka di sebelah dulu. Nanti ketahuan deh nilainya. Biokimia aja, yang lain nggak usah diliatin. Biokimia aja. Iya, enggak masalahnya kan harus ada ininya loh, ada buka dokumen sekalian. Nggak boleh ya? Iya. Enggak, bukan buka dokumen sekalian soalnya. Oke, wait dulu bentar deh. Saya ini mungkin udah dulu aja deh, saya stop record aja deh. Mungkin ini kan cuman diskusi-diskusi biasa aja kali ya.